karena dia menutup tanah. Nah, gitu maksudnya. Jadi kafir itu adalah kosakata yang lembut daripada non-muslim. Kalau non-muslim bang ya, non-muslim tidak muslim, orang yang selamat. Non-muslim, orang yang tidak selamat artinya. Wah, ngeri kali itu menurut saya. Iya, kalau kafir kan kalau kafir ya teman-teman. Kafir adalah orang yang menutup hatinya dari Allah dan Rasulnya. Bisa aja nanti ya kemungkinan dia membuka hati, bisa gitu. Tapi kalau non muslim ya, waduh ya, non tidak muslim selamat, tidak selamat. Itu artinya apa? Menjustis. Gitu bang. Jadi pahami kosakata bahasanya. Jelas bang Mario? Iya bang. Kalau kami di Kristen itu, orang kafir itu kan orang yang nggak punya sesembahan gitu, orang yang nggak punya Allah, nggak punya agama gitu. Orang yang nggak punya agama, orang yang nggak punya agama itu ateis sebutannya. Iya ya. Kenapa abang nanya itu? Ada apa emang? Tersinggung dengan kata itu? Jangan tersinggung bang, itu kosakata halus itu. Bagi anda aja yang kasar mungkin. Iya betul. Kami pun kasar kalau kami dengar itu kan, macam kami orang Kristen ini ya nggak punya agama gitu kan. Ya artinya kan abang tahu ya kenapa orang di luar Islam dilabeli kafir gitu. Artinya kan itu bukan berarti menghina. Kan sekarang udah tahu gitu, kafir itu menutup hatinya untuk Allah dan Rasulnya gitu. Iya mengerti bang. Iya sip. Boleh saya tanya bang? Apa itu? Kalau saya nggak pintar-pintar kali kalau ini. Nggak pintar-pintar kali. Baik, pertanyaan saya yang di luar Alkitab aja dah berarti. Teman-teman ya, teman-teman kita coba yang tes psikolog dulu ya. Pertanyaan tes psikolog abangnya. Bang, gini, apakah di Kristen manusia itu ciptaan? Iya, baik. Terus apakah di Kristen Yesus itu manusia? Kalau Yesus itu bisa dikatakan manusia, bisa dikatakan Tuhan. Waduh. Iya. Yang mana itu? Yang mana? 200% setengah Tuhan setengah manusia atau kayak gimana gitu? Tapi kalau keyakinan Kristen iya, bisa Tuhan bisa manusia. Bentuk yang dilahirkan Maria apa? Ya Yesus. Ya Yesus, bentuknya yang dilahirkan Maria apa? Dia kan firman Tuhan. Bentuknya waktu dilahirkan Maria manusia bukan atau Yesus itu? Iya, manusia. Tapi, manusia. Baik. Ya, makanya kami Kristen itu bang, kami menuhankan dan dia menjelma menjadi manusia itu. Iya, menjelma menjadi manusia kan? Jadi manusia kan? Kalau dia jadi Tuhan ya kita ibaratkan kita tidak pernah nampak lah. Kalau Tuhan itu baik, abang. Kalaunya dia jadi manusia, betul nggak manusia Yesus ini adalah ciptaan? Firman Allah. Tadi kata abang Yesus itu manusia. Manusia itu ciptaan. Betul nggak Yesus yang manusia ini ciptaan?
firman Tuhan, Bang. Firman. Saya nggak bahas firman. Saya nggak bahas firman, Bang, dari tadi. Dari tadi nggak bahas firman, saya bahas manusia dari tadi. Jadi maksud Pak Ustadz ini gimana? Sekarang coba kita telaah. Manusia itu ciptaan, betul? Iya, betul. Terus Yesus itu manusia, betul? Iya, manusia bisa jadi Tuhan. Iya, bawa doktrin gula. Kenapa setengah-setengah kayak gitu, Bang? Iya. Kalau saya tanya ini mumet Kristen, teman-teman, ya. Macet pasti kalau saya tanya itu. Aduh. Bisa saya jawab, Bang? Iya, Yesus itu manusia atau bukan gitu? Tapi kalau menurut Abang, Pak Ustadz kan ya nggak masuk akal. Tapi kalau menurut kami, bukan masalah Kristen masuk akal atau tidak, masuk akal atau enggaknya, Bang. Karena iya. Karena kita lain keyakinan, Bang. Itu loh. Ya iya, yang gini bukan masalah masuk akal atau Tapi tidaknya. walaupun saya menjelaskan detail sama Pak Ustadz, ini nggak masuk akal. Karena kita yang lain keyakinan. Tapi kalau Baik, ya sudah kalau gitu saya, kalau gitu saya mau tanya dulu sama abang yang lain aja dah. Nggak mampu abangnya jawab ya. kan nggak mampu. Walaupun saya jelaskan sama Pak Ustadz, ya nggak masuk akal karena kita beda keyakinan. Itu aja. Oke, saya tanya dari Alkitab aja boleh? Walaupun banting kepala saya, di otak Pak Ustadz kan nggak masuk akal. Baik. Jadi selain Kristen, Bang, menjelaskan- saya ganti aja pertanyaannya boleh dari kitab Anda? apa tuh? Saya agak heran di sini, Bang. Ya, nih. Baca dulu ya. Abang udah punya istri belum, Bang? Sudah. Oh, sudah, baik. Bang, nih, saya mau nanya ini, ya. Efesus 5:22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Bang, ente kan laki-laki, udah punya istri. Ya. Ente setara dengan Tuhan gitu. Ngeri kali di Kristen ini, laki-laki setara dengan Tuhan. Walaupun saya jelaskan sama abang nggak masuk akal. Coba Karena kita jelaskan, beda saya keyakinan. pengen tahu. Hah? Pengen tahu saya. Tapi sia-sia saya jelaskan. sama Nggak apa-apa, Pak Ustadz. nggak apa-apa. Saya pengen tahu apa maksudnya itu. Itu kan ibaratnya Pak Ustadz, ya istri itu harus berbakti kepada suami karena suami kan kepala keluarga. Ya, kepala keluarga sama dengan Tuhan gitu. Ya, Sama seperti kepada Tuhan, sama dengan Tuhan. Ngeri kali saya pikir, iya. Waduh ini. makanya itu kalau Pak Ustadz mau dengarkan, saya jelaskan. Tapi mungkin Pak Ustadz kan udah lain pikirannya. Soalnya kita beda keyakinan, Pak Ustadz. Ya iya, abang wajib menjelaskan sama saya gitu. Iya, walaupun saya menjelaskan, saya sia-sia menjelaskan. Aduh, saya mau dengar penjelasan Anda kayak gimana? Betul nggak laki-laki suami kayak Tuhan di Kristen itu? Walaupun saya banting kepala di sini, karena nggak masuk di otak Pak Ustadz, ya sia-sia saya. Oh, berarti nggak mau ngejelasin. Kalau nggak mau ngejelasin, saya cari Kristen yang lain aja gitu, Bang. Ya? Oke, Bang. Oke, thank you ya. Kalau gitu diskusinya. Oke, siap. Selamat malam. Malam. Iya. Ya sudah, turun aja kan kayak gitu.
Halo, selamat malam. Ya selamat malam Pak Ustadz. Abang Kristen, Bang? Kristen. Kristen. Open cam dulu, Bang. Ya. Bang, boleh saya nanya duluan nggak? Nanya apa ya? Tentang Alkitab Anda. Oh, kalau kita saya nggak dalam lagi. Nggak mendalami. Lalu abang naik mau bertanya gitu? Boleh nggak? Silakan. Itu yang saya tanyakan, kalau namanya B1 itu haram nggak Apa? sama Islam? Haram nggak sama agama kalian? Apa itu? B1 B1 apa? Babi maksudnya. nggak? Apa itu? Yang gonggong itu. Yang gonggong. Anjing. Ya, Kalau anjing ya haram. haram ya. Mm-mm. Tapi akhir-akhir ini kita kan ada warung sana. Eh, Sebagian orang-orang dari abang aja lah ya. eh, Anak saya demam katanya. eh, Nah, ini katanya obatnya, kata bidan katanya. eh. Jadi gini bang, kalaunya anjing itu boleh pelihara anjing silahkan gitu. Cuma agak repot cara basuhnya gitu kalau dalam Islam. Cara toharohnya. Gitu ya. Iya. Gitu Tapi- bang. Bisa diminum nggak? Apanya itu, sopnya itu? Kalau anaknya demam, Enggak, Bisa nggak anjing haram dimakan bang. hah? Anjing itu termasuk bertaring dia, haram dalam Islam. Binatang kualifikasinya itu termasuk binatang buas. Kenapa sebagian ada yang nyari? Karena anaknya katanya demam. Sebagian nyari. Wah itu kurang ngerti dah saya kalau yang itu bang. Kalau dibuat obat itu, kalau dibuat obat ya kecuali karena ikroh dalam Islam gitu pikihnya, nggak ada obat lain lagi gitu. Berarti bukan haram dong, berarti obat. Ada pengecualian kayak babi. Kalaunya ikroh gitu, ikroh itu apa? Terpaksa. Kan babi bisa tuh kalau Oh, ada terpaksa. Kenapa ada terpaksa? Kenapa? Kenapa ada? Karena nggak ada obat lain lagi gitu. Nah berarti kan bukan haram. Tetap statusnya haram, tidak mengubah statusnya haram. Tapi karena ikroh terpaksa, artinya hukumnya marfu. Terpaksa. Marfu gitu. Terpaksa gitu. Iya. Terpaksa gitu. Gitu bukan Gimana gitu terpaksa? gini bang, seperti babi ya, seperti babi itu nggak mengubah hukum babi itu jadi halal di Qurannya. Contoh ya ada Al-Quran kayak gini bang, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala adim fala isma alai. Gitu. Jadi gini, jadi babi itu haram kan gitu, kecuali ya tidak menginginkan dan karena terpaksa. Ada kecualinya ya, kecuali. Ada juga, bukan berarti babinya jadi halal, bukan. Bukan. Kita memakan yang haram karena terpaksa, karena keadaan saat itu saja. Tapi kalaunya sengaja dimakan itu Kadang tetap nggak ketemu lagi haram. obatnya gitu kan? Apa? Itu kan Ustaz, kadang nggak ketemu Apa? lagi obatnya. Kadang nggak ketemu lagi obatnya. Kalaunya kagak ada obat lain, cuma itu obat satu-satunya, ikroh artinya. Berarti nggak haram itu. Ikroh tetap haram. Tapi haram tetap dosa, tapi maafu. Gitu. Nggak ngerti lagi apa ini. Oke lah. Oke. Aku laku ya. Aku lagi ya. Nggak nyambung, Oke. serius. Ya Oke, makanya kalau itulah jawabannya gitu. Ya. Gak mudeng dia, ya bukan berarti merubah hukum, nggak bisa, hukum itu nggak bisa dirubah. Babi itu karena terpaksa bukan berarti babinya jadi halal, kagak, ya.
tetap haram babinya, artinya kita makan haram cuma diampuni oleh Allah gitu, maafu jadinya. Oke. Siapa lagi nih? Bentar ya. Mabuk kecubung kah dia? Gak tahu juga saya kalau dia mabuk kecubung. Menggaduk apa itu menggaduk? Iya, itu ikroh namanya, keterpaksaan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam Bang, Abang Kristen? Ya, Kristen Bang. Open cam dulu lah. Silakan open cam-nya Bang. Iya. Nah, oke Bang. Terima kasih. Yang di YouTube bikin dulu ya, di YouTube saya ya, Pusat Debat Agama ya, bikin dulu kopinya 1 galon ya. Bang, hak Anda mau bertanya atau mau ditanya, silakan. Saya mau bertanya Bang. Boleh? Mau bertanya, silakan. Kita gantian nanya boleh ya? Oh, boleh. Kan dari Muslim ya. Saya dengar itu boleh dipoligami. Iya. Kenapa sih masalah poligami melulu? Iya. Apa emangnya masalahnya? Sedangkan perempuan itu tidak mau dipoligami. Boleh saya jawab? Boleh. Nah, boleh. Bang, begini Bang ya. Masalah poligami. Ya. Islam itu datang membatasi poligami. Ya. Perlu Anda tahu. Karena di zaman dulu ya, contoh Daud istrinya 700 tuh. Gundiknya 300. Salomo istrinya 700. Tuh, ngeri banget gitu. Terus lanjut ke zaman Yesus. Yesus kagak ada melarang poligami. Terus kagak ada juga Yesus mengatur poligami. Gitu. Maka Islam datang untuk membatasi poligami. Kagak boleh laki-laki itu menikah sampai 700 kayak dulu. Gak boleh. Tapi kata Quran, bolehnya seperti apa? Di dalam Quran surah An-Nisa ayat ketiga ya, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Batasnya cuma 4, nggak boleh 700 lagi. Yesus pun kagak ada melarang mau berapapun poligami, kagak pernah Yesus mengatur poligami masalahnya. Jadi Islam datang mengatur poligami, membatasi poligami. Cuma 4 kata Islam. Ya, limitnya. Tapi ada tapinya, diperketat lagi. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya. Tapi jika kamu kagak mampu adil, menikah 1 saja. Jadi kata Islam, menikah 1 saja. Artinya apa? Poligami itu hanyalah sebuah opsi pilihan karena keadaan. Keadaan apa? Contoh saya beristri, menikah, ternyata istri saya yang pertama mandul, gitu. Lah, habis itu saya minta izin sama dia agar saya mempunyai anak biologis darah daging sendiri, saya berpoligami dengan istri yang 1 lagi. Hanya opsi gitu, bukan kewajiban, bukan.
Ya, itu pun di Islam harus izin istri, Pak. Nah, jadi seperti itu. Ya, kalau di Islam itu harus izin dari istri. Ya, terus hanya karena keadaan, bukan kewajiban gitu. Oke? Ya, setahu saya, Pak, kalau di Kristen itu tidak ada yang namanya poligami. Memang Yesus kagak mengatur poligami. Mau berapapun poligaminya terserah. Mana ada Yesus mengatur poligami, coba. Terus siapa yang atur poligami itu, Pak? Nggak ada Yesus mengatur poligami. Islam datang mengatur poligami. Kagak boleh lagi kayak Daud Salomo 700 gitu. Harus menikah satu saja. Kalaupun mau poligami itu karena keadaan. Nah, contoh yang tadi, istri saya mandul, saya menikah lagi dengan satu istri. Nah, kayak gitu. Terus macam kayak saya Hanya untuk solusi gitu. Hanya untuk solusi. Terus kalau untuk saya mandul, Bang, bisa istri saya cari suami lagi? Kenapa? Macam seandainya saya mandul. Pak, kalau istri Anda sehat, terus kandungannya subur, ekonominya bagus, terus juga kesehatan bagus, ilmu mapan, lalu alasan apa kalau kandungan bagus? Ya, kalau kandungan bagus, alasan apa Anda poligami? Istri Anda bisa melahirkan, ya, bisa punya keturunan. Alasan apa Anda poligami? Istri Anda sehat juga. Yalah. Gitu, makanya diatur Islam, Pak. Ya, diatur Islam. Kalau istrinya sehat, ekonominya bagus, apa alasannya poligami? Coba, ayo. Kalau laki-lakinya yang mandul, kayak gimana? Ayo. Macam kayak laki-laki mandul. Kalau laki-laki mandul, kalau laki-lakinya yang mandul, ya artinya tetap fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, menikah satu saja. Berarti karena laki-lakinya mandul bisa mengambil opsi lain, mengambil opsi lain, yaitu mengangkat anak angkat. Oh, berarti tidak boleh diizinkan istri untuk menikah lagi? Enggak lah, bukan kewajiban. Nah, bukan kewajiban, itu Islam mengatur, Pak. Ya, gitu. Islam mengatur, bukan berarti membolehkan 4 gitu. Enggak bisa. Dalam Islam itu banyak aturannya. Nah, jadi gini, Pak. Kalau untuk permasalahan poligami, saya heran. Kawan-kawan Kristen ini nggak nyadar, Pak. Tuhannya pun dari hasil poligami, gitu loh. Iya, Kristen ini kan Tuhannya dari hasil poligami, Pak. Mana ada di surat berapa? Nih saya jelaskan sama Bapak ya. Nanti Bapak buka ya. Daud, ya Pak ya. Daud berpoligami dengan Berseba. Berseba ini ada yang bilang istri kelima, ada yang bilang istri ke-8, ada yang bilang istri ke-12. Lalu dengan Berseba ini ya menurunkan Salomo. Salomo turun-temurun menurunkan Joakim. Joakim dengan anak menurunkan ibunya Yesus, Maria. Maria menurunkan Yesus. Kalau kagak poligami Daud itu, Kristen hari ini nyembah tiang listrik. Nggak ada Tuhannya Kristen hari ini kalau Daud itu nggak poligami. Gimana sih? Itu saja Bang, makanya. Iya. Jangan ke-trigger poligami. Poligami itu penting bagi Kristen gitu ya, Pak ya. Hanya saja semua Kristen itu tidak ada yang poligami. Nah, itu Kristen ya, ajaran Kristen, bukan ajaran Yesus, bukan. Karena ajaran Kristen dengan ajaran Yesus beda jauh. Ada lagi? Tidak ada lagi. Boleh sekarang saya tanya? Boleh.
Baik. Saya mau tanya, manusia itu ciptaan atau bukan? Ciptaan, Yesus itu manusia atau bukan? bukan? Yesus bukan manusia. Iya. Apa yang dilahirkan Maria, Pak? Waduh. Iya. Apa yang dilahirin Maria kalau Yesus itu bukan manusia? Ya dilahirkan dilahirkan karena Tuhan. Hah? Gimana? Dilahirkan manusia. Oh, berarti Yesus itu manusia? Ya diutus oleh Allah. Ya, berarti dia manusia gitu? Ya manusia diutus oleh Allah. Oke, berarti Yesus yang manusia ini, yang utusan ini ciptaan, betul? Ciptaan seperti saya. Berarti sekarang Kristen itu menyembah ciptaan, betul? Ya karena kita manusia, kita ciptaan. Iya, jujur teman-teman. Nah, jujur, tumben jujur abangnya ya. Kalau menyembah ciptaan, kenapa enggak menyembah Tuhannya aja langsung? Yang maksudnya itu menyembah penciptanya langsung gitu. Kita hidup karena ciptaan Tuhan. Aduh, ya udah selesai perkara. Jangan salah sembah lah, ngapain nyembah ciptaan, nyembah Yesus ciptaan. Sembahlah ya yang mengutus Yesus ya. Aneh-aneh aja abang ini. Iya, mantap bang, top. Saya mau jelaskan sama abang juga, tidak beda keyakinan. Dan pasti abang juga tidak mengerti. Udah terjawab gitu. Abang mau jujur, kalau mau jujur saya nggak bakalan nanya lagi bang, nggak bakalan saya nanya lagi. Kalau abang mau jujur, nggak bakalan saya mau nanya lagi. Anda ada yang mau ditanyakan lagi atau saya gantikan dengan Kristen lainnya? Hah? Kenapa itu bang? Di dalam Islam itu dia percaya kepada Muhammad. Karena perintah Allah. Karena perintah Allah. Iya. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Tuh. Nah, terus kenapa di Islam itu dia sebut Esa? Kenapa? Kenapa di Islam itu sebut Esa? Esa gitu. Isa. Oh, Isa, Nabi Isa gitu. Betul. Oh, baik. Kalau Islam menyebut Nabi Isa, iya memang di Al-Quran kami Nabi Isa sebutannya Bapak. Ya, ada apa dengan Nabi Isa? Maksud saya kenapa dipercaya sama Muhammad dengan Isa? Oh, kenapa lebih percaya Nabi Muhammad ketimbang Nabi Isa gitu? Oh gitu, iya. Ngomong dong dari tadi bang ya. Aduh. Kenapa lebih percaya Nabi Muhammad daripada Isa? Bukan begitu bang. Kami percaya dengan Nabi Isa, percaya juga dengan Nabi Muhammad. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membedakan dari para nabi. Ya, kenapa Nabi Muhammad yang kami ikuti? Karena di dalam Quran surah Ali Imran ayat 49, Nabi Isa itu hanya untuk Bani Israel, wa rasulan ila Bani Israel. Jadi dia hanya untuk Bani Israel. Makanya kami mengikuti Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad untuk global. Dalam Quran surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali untuk rahmat semesta alam, untuk seluruh manusia gitu.
Karena ajaran Nabi Isa, Bang, ya hanya untuk Bani Israel, bukan untuk global gitu. Begini Bang. Nah, terus kenapa di Islam itu sebut Rab? Kenapa? Kenapa di Islam itu sebut Rab? Di Islam disebut Rab. Rob. Nah, Rab. Siapa yang disebut Rob? Macam kayak di Islam itu, kenapa di Islam itu sebut Rab? Muhammad itu adalah Rab. Nabi Muhammad Rob, oh anak buah Edis, ya. Inilah ya disesatkan Edis pula, ya. Memangnya Rob itu yang Anda ketahui dari Edis apa maksudnya? Apa maksud Rob itu? Iya, saya kan tidak tanya, saya tidak tahu makanya saya tanya. Makna Rob apa menurut Anda? Kan saya tidak tahu makanya saya tanya. Ya iya, saya mau tanya menurut Anda Rob itu apa gitu loh Pak. Saya memang tidak tahu Bang. Sampai sekarang saya tidak tahu. Kalau tidak tahu ngapain ditanya? Nabi Muhammad itu bukan Rob. Rob itu Tuhan. Gak bisa kosakata Rob itu disematkan kepada manusia. Gak bisa. Kalau disematkan kepada manusia bisa dengan kosakata Sayyid gitu. Kalau Rob gak bisa, hanya untuk Allah. Allahu Rabbul Alamin. Gitu. Edis aja yang ngaco. Makanya Anda suka kali sih disesatin Edis. Ya. Saya tanya lagi Bang. Hah? Mau nanya lagi silahkan. Nah, kan Abang bilang Abang di Islam itu dipercaya utamakan Muhammad, ya kan? Terus? Muhammad. Kenapa di zaman Muhammad itu dia menikahkan gadis di bawah umur? Oh itu iya. Aduh, Pak, dulu di zaman dulu ya kagak ada tuh musuh-musuh Nabi mempermasalahkan, hei kamu menikahi anak di bawah umur, kagak ada. Gak pernah musuh Nabi mempermasalahkan itu. Cuma di zaman sekarang aja gitu. Ya, karena apa? Karena ya kita lihat dari ajaran terdahulu, baik Yahudi ya di dalam Taurat ya atau di dalam pelajaran Yesus, pengajaran Yesus, kagak ada ya batasan wanita itu kawin umur berapa, nggak ada. Yesus kagak mengatur batasan berapa umur wanita itu kawin, ya nikah gitu, nggak diatur oleh Yesus. Makanya ya Pak ya Islam datang mengatur pula, ya mengatur. Jadi nikahi wanita yang sudah bisa haid kan kayak gitu dalam Islam. Lalu kenapa Nabi Muhammad ini katanya menikahi anak kecil 6 tahun dikumpuli 9 tahun kan gitu? Ya Betul. Ya. Betul nggak? Sebenarnya sebelum Nabi Muhammad sudah ada di Kristen lebih dulu yang seperti itu. Di Kristen Ishak menikahi Ribka itu umur 3 tahun. Ishaknya umur 40 tahun. Makanya Anda baca kitab Anda ya, baca kitab Anda. Gimana sih abang ini ya? Nih ya. Nih nanti abang baca aja ya di sini ya. Saya nggak mau buka ya. Mana? Nih ya, Ribka menikah pada umur 3 tahunnya. Tuh di kitab Anda nih semuanya ya. Itu mana? Coba. Banyak. Tuh lihat aja di Google, Anda baca artikelnya aja nanti ya. Ya, Rebeka menikah dengan Ishak gitu ya. Banyak datanya. Itu kamu bohong. Tidak itu. Bukan bohong. Datanya semua ada. Anda nanti baca aja gitu ya.
Jadi sebelum Islam ya, Kristen udah lebih duluan gitu. Ribka dinikahi umur 3 tahun gitu. Ya, Di kitab mana itu, Bang? di kitab Anda. Ah, Perjanjian Lama. Nanti Anda ini aja, buka aja atau searching, bisa baca-baca gitu. Terus sebelum Nabi Muhammad juga raja-raja Inggris kan juga ini menikahi anak kecil gitu. Raja-raja Inggris. Nah, agamanya apa raja Inggris? Kristen. tidak boleh difitnah, tidak bagus. Ya iya, kita nggak ada memfitnah, nggak ada. Anda makanya langsung saya tunjukkan kepada Anda. Silakan nanti Anda baca gitu. Sebelum Nabi Muhammad ya menikahi Aisyah 6 tahun, ada Ishak di Kristen yang menikahi Ribka umur 3 tahun gitu. Kita itu cerita sesuai dengan fakta, tidak boleh. Ini fakta, Pak. Nanti Anda buka ya di kitab Anda ya. Atau Anda kan nanti Anda bisa ini ya, Anda bisa langsung klik ya. Anda langsung bisa klik di Google gitu. Ribka dinikahi umur 3 tahun. Nah, gitu. Ini malam baru saya dengar ini Pak Ustadz omong ini masa ini tidak ada. Oh. Anda nanti buka, Bapak, bukan saya yang ngomong. Ini. Apakah Ribka anak usia 3 tahun saat Ishak menikahinya? Ya, tuh, ya. Aduh, abang ini gimana sih? Anda baca biar pengetahuan Anda lebih luas gitu. Sebelum Islam datang ya, Ribka pun di kitab Anda dinikahi umur kecil 3 tahun gitu. Dan selain Ribka ada juga Maria umur 12 tahun menikah dengan Yusuf umur 99 tahun gitu. Islam paling bohongi publik. Kalaunya Anda merasa bohong, Anda silakan bantah ya. Ini kitab Anda sendiri Anda bantah nanti ya. Gitu. Silakan kitab Anda sendiri, Bapak, yang Anda bantah gitu. Oke? Orang ini membohongi publik, tidak bagus itu. Saya tidak membohongi publik. Kenapa sih? Saya suruh Anda baca, datanya ada nih ya. Kayak gimana? Ayat berapa itu? Makanya dibaca, di sini dirincikan ayatnya ya. Semuanya dirincikan. Oke? Tadi bilang di apa? Kita berapa itu? Biar kita cari. Aduh. Ini Ustadz ini tidak betul ini. Bukan tidak betul, kitab ente tidak betul. Iya. Tidak boleh seperti itu. Oke. Nanti Anda bisa baca ya, Ribka dinikahi umur 3 tahun gitu. Makanya nggak bagus ini kitab Anda menikahi anak 3 tahun misalnya. Nih kalau kita lihat ya. Nih saya bukakan ya. Fakta-fakta ya usia Ribka saat menikah ya. Nih Sarah 90 tahun ketika Abraham 100 tahun. Nah, semuanya di sini ada. Nanti Anda baca aja gitu ya. Baca seluruhnya. Diambil dari kitab Anda semua gitu. Oke? Oke. Nih, satu pikiran terakhir. Istri Ishak belum berusia 3 tahun. Ia masih seorang wanita muda. Itu Ya. hadis Islam itu ambil itu. Hadis Islam ya. Hadis Islam teman-teman ya. Hadis Islam katanya. Hadis Islam. Itu nanti Anda baca sendiri ya. Hadis Islam katanya. Aduh. Betul ini Ustadz ini. Loh, kenapa saya menunjukkan data kitab Anda loh, Pak? Ya, bukan saya kagak betul, ini kitab Anda yang jelasin. Kayak gimana? Heran saya, malah saya yang dituduh, teman-teman.
Ah, Oh, tidak tahu. heran saya. Anda baca aja dah ya Pak ya nanti ya. Kalau gitu Anda banyakin baca aja ya. Saya tunjukin datanya, data Kristen ya, dari Kristen sendiri. Dibilang saya yang salah. Astagfirullah. Apa nih teman-teman? Ustadz yang bohong saja ini. Iya. Kenapa Pak? Jangan terguncang Bapak. Ya. Kayak gimana? Oke lah. Cukup sudah. Iya, baca nanti ya Pak ya. Iya, baca nanti ya. Oke. Cukup sudah lah. Saya memang tidak masuk di pikiran saya. Iya, makanya nggak masuk ke pikiran Anda. Baca nanti ya. Oke, itulah kitab Anda gitu ya. Itulah pembohong ustadz semua ini. Saya bukan pembohong. Ini kitab Kristen sendiri yang saya bukakan. Kayak gimana? Kayak gimana? Kitab Kristen sendiri yang saya bukakan. Makanya Anda nge-google aja nanti. Keluar terguncang dia. Iya. Aduh. Spill ayat. Ya banyak teman-teman ini aja di saya malas jelasin ya kalaunya satu persatu karena banyak dari kelahiran Nabi Ishaknya diambil semuanya gitu, semuanya datanya itu di dalam Bible ya. Rebeka dinikahi umur 3 tahun. Ribka dinikahi umur 3 tahun, searching aja. Ada juga yang bantah-bantah di situ ya. Malu, nggak masuk di otak katanya, yang nggak masuk. Iya, memang nggak masuk akal kitab kalian itu menikahi anak kecil kan gitu. Halo, selamat malam. Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Ya, ada yang mau disampaikan? Saya Islam Pak Ustaz. Saya mau nanya Pak Ustaz, saya sudah dapat cobaan ekonomi rumah tangga. Oh, Ibu, Bu, nanti Ibu langsung DM saya atau ke WhatsApp saya aja ya, karena live streamingnya masalah diskusi lintas agama gitu ya. Ya, saya mau doanya sama Pak Ustaz dan petunjuk. Iya, nanti saya kasih solusi. Nanti insya Allah ada solusinya dan ada amalannya dikasih gitu ya Bu ya. Nanti Anda DM atau WA saya aja langsung ya. Oke. Terima kasih Bu. Pak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, kalau mau nanya langsung ke DM aja ya teman-teman ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Ini kah akunnya Uni? Iya Ustaz, ini ada 3 akun yang kecil-kecil yang mau saya mintain follow teman-teman Ustaz di sini. Soalnya saya semua akun besarnya ke ban. Jadi udah susah live. Yang baru yang mana? Ini juga termasuk yang baru, udah 25. Terus ada. Tapi ini udah bisa open cam nih. Enggak, maksudnya kalau minta follower kan yang nonton kan juga banyak. Yang kecil boleh ya, minta followernya ya. Iya, maksud saya pakai yang belum bisa open cam, yang belum bisa live ada gitu. Iya. Aduh Ustaz. Ya makanya pakai itulah naik. Ustaz, aku gara-gara Ustaz jadi sering ngomong kayak gitu loh. Iya, jadi sering gitu. Iya. Iya. Ini ya naik ya. Sabar ya teman-teman, sebentar ya. Tolong dong. Ya. Ngapain Bang Nandar ikutan naik? Ya. Aku tuh lagi mau pansos. Nggak Dia perlu lah. Kita mau pansos, katanya kita mau minta follower biar banyak. Kita mau biar banyak follower. Tunggu aku ganti dulu ya. Ganti dulu ya. Tapi teman-teman maaf ya kami mengganggu ya. Maaf ya. Ngapain Bang Nandar juga ikutan naik? Kacau juga.
Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat Malam, Bang. Ustaz. Ini Bang, kamera Anda Ya. patah-patah kenapa ya? Bang, Jelas kok. patah-patah enggak teman-teman? Udah, coba Abang ngomong. Anda dari Kristen atau Islam? Kristen Ustaz. Ada Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Mau bertanya Ustaz. Silakan. Gini Ustaz ya kan. Oh, Dalam Islam kan tentang ini tentang kematian. kematian. Terus? Ya kan? Dalam Islam kan itu kalau seandainya orang yang udah meninggal dunia itu kan harus segera dikubur. Betul. Betul. Dalam Terus? hadis disebut Mm-mm. 7 langkah orang yang terakhir meninggalkan kubur itu malaikat datang. Terus? Ya kan? Betul nggak? Mm. Iya, lalu? Tapi yang ditanyakan sekarang posisi tinggalku kan sekarang kan di Tapsel, Sumatera Utara. Mm. Apakah memang ada dalam ajaran Islam orang yang meninggal dunia itu udah dimakamkan, dijaga makamnya bahkan sampai 1 minggu, 7 hari ke depan, 24 jam dijaga siang malam. Lalu? Itu yang mau dipertanyakan Ustadz. Waduh. Bang, coba ya bertanya itu yang mengedukasi. Anda Kristen atau Islam? Kristen. Ya, coba yang ada urgensinya gitu loh. Ya, pertanyaannya pertanyaan masalah gaib. Innaka anta alamul ghuyub. Saya belum mati, Bang. Ya. Gitu. Hanya Allah yang mengetahui sesuatu yang gaib kan kayak gitu. Kalaunya dikatakan seseorang yang meninggal habis itu 3 langkah dari derapan kakinya ditinggalkan maka datang malaikat untuk menanya, yaitu keyakinan. Ya, tapi saya belum masuk kubur, Bang, ya. Jadi saya kagak bisa mendetilkannya seperti apa. Artinya apa yang Anda baca ya seperti itulah ya, keadaannya, gambarannya gitu. Itu gambaran ya, gambarannya di dalam kubur. Enggak, gini loh Pak Ustaz. Ya kan? Dalam ajaran Islam itu setelah kematian harus segera dikubur. Ya iya. Nah, 7 langkah dari orang yang terakhir meninggalkan kubur, itu malaikat datang. Terus? Tapi posisi sekarang aku kan tinggal di sini mungkin di merantau lagi itu kan. Terus? Terjadi di sini setelah meninggal, setelah dikubur, itu dijaga 1 kali 24 jam. Terus? Kuburnya. Lalu? Jadi kapan itu malaikat mau datang? Oh, kapan itu malaikat mau datang? Iya. Aduh, nggak penting kali pertanyaannya, Bang. Ya, nunggu dia capek dah itu jawabannya malaikatnya datangnya. Nunggu dia capek jaga baru malaikatnya datang kayak gitu aja dah ya jawabannya. Aduh, saya pikir apa tadi ya? Gitu ya Tat? Iya, nunggu dia capek tuh malaikatnya baru nanya ya. Dah itu aja. Jadi gini Ustaz. Jadi gini ya. Apakah memang betul dalam ajaran Islam itu memang dibetulkan itu kubur itu dijaga sampai 7 hari 7 malam? Itu banyak Bang, penjelasannya banyak banget gitu penjelasannya.
masalah kubur dijaga atau diziarahi seperti itu banyak dalam Islam. Kenapa emang? Kenapa itu Ustaz? Nah, kenapa? Karena ada contohnya dari Nabi dulu. Nabi kan ziarah setahun sekali ke pemakaman Baqi. Terus ada ulama yang berpendapat juga ada bacaan Quran yang disampaikan kepada mayit sampai kan kayak gitu. No problem itu. Kenapa? Enggak. Aku sebetulnya Pak Ustadz, Oh, sebetulnya dulu memang Islam. terus? Sekarang masuk Kristen. Lalu? Cuman yang kupelajari dulu dalam Islam, Mm-mm. setelah meninggal dunia itu harus segera dikuburkan. Ya betul. 7 langkah orang terakhir dari yang berangkat dari kubur itu malaikat. Tapi sekarang aku merantau. Nah, di perantauanku sekarang itu kenapa orang Islam setelah dia meninggal itu kuburnya dijaga. Oh ya, terus? Karena berarti Anda di Islam kagak mendalami Islam berarti. Yang kayak gitu aja kagak tahu ya teman-teman, kubur dijaga itu ada contoh ya. Nah, di situ aja Anda ngaku Anda Islam, berarti Anda kagak mendalami Islam. Itu aja Anda nggak tahu gitu loh. Iya. Wajar kalau Anda murtad kayak yang kayak gitu aja kagak tahu berarti. Di mana dalilnya bisa kuburan itu dijaga? Waduh, itu diambil dari dalil-dalil ziarah, dalil-dalil bacaan Quran yang di samping kubur itu ngambilnya dia kias di situ, ya. Makanya belajar gitu. Di Islam itu 4, Al-Quran, hadis, terus ijtihad ulama dan kias. Gimana sih? Itu aja yang bikin heran itu tadi. Setahu aku dulu belajar dalam agama Islam setelah kematian. Apa yang Anda pelajari dalam Islam? Cuma itu doang. Itu doang Anda belajar. Belajar ngaji bisa nggak? Bisa. Oh, ngaji bisa. Sampai sekarang bisa. Bisa. Ayat apa yang dihafal? Ayat apa yang Ustadz minta? Ayat yang saya minta. Quran surah Sajadah. Oh, itu dalam Quran itu, bukan hadis itu. Iya, memang Quran yang saya minta. Coba bacain Quran surah Sajadah, apa itu? Surat An-Nas sajalah. Oh, Anas. Berarti kan tahu saya ukuran Anda sampai mana gitu. Coba baca Anas kayak gimana? Banyak komen ini, Boh. Iya, gimana baca Anas katanya? Pendek tuh. Disuruh baca Quran turun. Kau kagak bisa ya. Tepu ya, aduh, tepu. Oh ini Uniripa nih yang tadi. Assalamualaikum Ustadz, ini Ustadz, akun terbaru. Nah, akun baru teman-teman ya. Akun baru Uniripa katanya belum bisa buka kamera. Follow ya semuanya ya. Kita bantu saudara-saudari apologet muslim kita ya untuk berjuang. Follow dulu Uniripanya. Ini berapa sih? 8 ya, enggak sampai 1000 ya. Di follow ya teman-teman Uniripanya biar bisa open cam, bisa live gitu. Saya sambil naikin Kristen ya, Lanjut Ustadz. Saya nggak ngomong-ngomong ya Ustadz, saya mute aja Ustadz ya. Iya, silakan.
Di follow ya, yang belum follow. Ini apa ini? Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya bang, open cam dulu lah. Anda Islam atau Kristen? Islam, mau nanya aja Tan. Islam. Islam. Oh iya, tanya lewat via WhatsApp aja bang, langsung. Soalnya kita diskusi lintas agama, buang-buang durasi nanti. Oke. Boleh? Oke, makasih ya atas Ya, pengertiannya. Waalaikumsalam. Kayaknya udah 2K deh Ustadz. Udah deh, Masya Allah ya Ustadz. Cuman gitu doang langsung 2K Ustadz. Subhanallah. Iya, gampang kali ya. Makasih banyak Ustadz gitu ya. Iya, Udah. sama-sama ini. Pokoknya nanti kalau aku bikin akun baru, aku numpang pansos lagi 2.000 aja. Numpang bansos, iya. Iya. Tapi Ustadz nanti Iya, kan aku- teman-teman semuanya kalau bikin akun baru, Ustaz saya bikin akun baru katanya. Minta follower, naik aja. Pelik gitu juga kemarin. Siapa? PST loading, ya sama. nggak apa-apa tuh Ustadz. Semoga kan biasa Ustadz, kita kan dari dulu kayak gitu kan Ustadz. Selalu nebeng-nebeng kalau ada yang gini Nebeng-nebeng, kan. Oke, iya. Pokoknya teman-teman, makasih banyak untuk followernya. Memang betul saya kesini mau cuman follow doang karena saya nggak mau lama-lama di sini. Yang pertama, Ustadz Yusuf dengan saya itu sama, penyampaian kami sama. Apa yang beliau sampaikan itu juga yang saya sampaikan karena saya belajar ke beliau juga. Jadi saya di sini cuma minta follow aja. Oke, saya turun ya. Makasih banyak. Ya, salam Ustadz, silaturahmi, sehat-sehat ya. silaturahimnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Iya, kebanyakan ya kalau apologet ya, yang saya kenal ya apologetnya, yang saya kenal gitu. Belum 1 menit udah 2K, iya. Belum 1 menit udah 2K, betul. Kalaunya gini ya teman-teman, persyaratannya itu untuk menaikkan viewer itu ya teman-teman dari apologet Islam yang saya kenal ya. Ya gitu aja sih, yang tergabung di apologet. Boleh ya. Mana? Judul lagi mana? Yang mana? Iya, saya nggak ngerti judul ini yang mana, teman-teman? Yang mana? Apa namanya? Namanya apa? Iya. Oh. Kok judul ya itu ya, teman-teman? Oh, ya udah. Dewa Koi ya, Dewa Koi. Oke. Gak mau saya. Gak mau judul. Saya gak bisa judul promosi di tempat saya. Tosona, tempat edis saja ya. Tempat edis saja ya. Silakan kau mau promosi di situ ya. Kau lemparin mawar 1 detik 1 ya, kagak usah mawar singa pun kau lempar 1 detik 1 singa ya, nggak usah tempat saya. Salah tempat kalau promosi judul. Selamat malam. Malam bang. Bang, Islam Kristen bang? Kristen bang. Open cam dulu lah.